Kita masih melanjutkan pembahasan tentang subtema bayanur riya'il khafi alladzi huwa akhfa min dabibin naml. Riya yang samar. Samarnya itu lebih samar, lebih tidak terdeteksi dibandingkan semut yang melata. Jadi ada beberapa tingkat riya yang samar. Riya sing khafi itu ada beberapa level. Ada yang riya ada dua lah, langsung mereview sedikit. Ada yang jali, ada yang khafi. Yang jali itu yang mendorong kita untuk berbuat baik. Yang khafi ini level pertama itu agak jelas, gampang dideteksi. Level kedua mulai sulit dideteksi. Level ketiga lebih sulit dideteksi. Kita sampai ke level keempat, yang paling sulit dideteksi. Nah, semua level itu kullu dzalika yushiku ayyah butul ajru wala yaslamu minhu. Semua level itu khafi sing akhfa, paling akhfa, itu juga berpotensi menghapus pahala. Jadi gak ono ganjarane. Sing paling samar apa yang kemarin disebutkan, kita beribadah sembunyi-sembunyi, itu tidak ingin diketahui orang. Tapi ketika kita bertemu orang lain, ibadah kita memang kita sembunyikan, tidak. Tapi ketika kita ketemu orang, kita pun dicitrakan orang-orang sebagai orang yang solih. Terus kemudian kita suka dilayani. Nek tuku didoli murah. Nek ketemu wong janggake salaman, mengucap salam maupun berjabat tangan janggake ketok munduk-munduk. Nah, kok seneng perasaan kita. Ini akhfa ar-riya. Itu akhfa minar riya'il khafi. Akhfa riya al-khafi. Jadi paling samar itu. Nah, kepada mereka ini Sayyidina Ali, jadi wis disembunyikan. Ya wis ancen ora dipamerno. Ning barang ketemu kok seneng deh, merasa ahli ibadah terus seneng. Nah ini kata Sayyidina Ali, besok hari kiamat itu Allah bilang kepada mereka seperti ini. Nah, terutama wong sing gene ngaji Quran, sing apal Quran. Kowe apal Quran kan gak ana wong ngerti. Maksudnya gak ana wong ngerti ya mesti jare-jare. Kok arep buktekno jawe apal Quran bae tak rungokno disemak awal sampai akhir 30 orang ngarah. Ya pokoknya kowe diarani ngono. Lah kowe diarani apal Quran terus kowe rono-rono diservis. Wah, wis pokoke ketemu wong disalami, diuluki salam, terus nek tuku-tuku dimurai. Nek apa neh? Pokoke dilayani lah itu. Nah, itu besok kepada orang-orang seperti ini Allah bilang, "Loh, hari kiamat ini. Kowe do njaluk ganjaran. Kebangetan kowe. Hari gini minta ganjaran di hari kiamat ini maksudnya. Kan sudah kalian ambil itu pahalanya. Napa Gusti? Lah kok kowe nek donya nek tuku mesti dikai murah. Angger ketemu wong mesti do uluk salam. Angger kowe butuh wong terus do siap-siap. Wis tok tampane ganjaran. Lah iki arep mbok jaluk neh, ora iso. Wis mbok jupuk ganjaran mbiyen-mbiyen. Berarti saiki ya wis ora ana jatahe. Tuh, kalau kita beramal solih, kita tutupi, ndak ada orang tahu, tapi kemudian orang menilai kita orang soleh, sehingga orang melayani kita
jebule kok seneng kene. Ngene iku kan angel. Aja kok cah cilik-cilik ngene iki. Sing tuwa-tuwa ae ngono. Wah. Sembarang dengar dikai murah. Kadang malah gratis. Dimboi sisan. Nah, yang seperti ini itu besok dibilang mulakno nek iso aja nampa ganjaran saiki. Ganjarane somen. Carane piye? Lho, ancen modalnya pas-pasan lho. Kan dikai murah alhamdulillah. Dah ya. Ya wis lain waktu jasanya orang kepada kita kembalikan. Saya itu termasuk orang yang tidak ingin gaduh menolak uluran bantuan apa-apa dari orang. Tak tampani. Dikai sithik tak tampani, dikai akeh tak tampani, ora dikai. Lah sing ditambani apa ora dikai. Tapi supaya apa? Supaya tidak gaduh saja. Soalnya kadang sengekek iku ya ora diketok-ketokno barang ngono. Ngamplopi didohno wong, pas ngekek amplop ya delik-delik ngono go. Lah nek kene moh gaduh kan begitu. Ya sudah diterima. Lain waktu dengan cara lain atau bentuk lain supaya kita tidak merasa hutang jasa, kita kembalikan dalam bentuk lain, apa dengan cara lain di kesempatan yang lain. Ngono carane. Kadang ya ono moh-moh tenan iku sampai geger. Mboten napa-napa iki banter bengok-bengok. Ampun kula ikhlas ngono. Ngomong ikhlas banter sampai. Jadi beliau ini, wah gayane iki acting iki. Jadi dengan menolak sekali dua kali menolak, dengan mengatakan ikhlas itu justru ingin branding. Oh, wong iki ikhlas tenan, Bro. Itu brandingnya lebih mahal. Ada orang yang tipenya seperti itu. Kehilangan sedikit modal tapi dapat investasi yang lebih besar. Oh no. Ikhlas. Mulane daripada ribut wis tak tampani. Lain waktu dikembalikan supaya dia. Nek ora iso balekno ya wis ya alhamdulillah. Ya itu. Jadi Allah bilang gitu, jangan suka mengambil pahala ketika masih di dunia. Soalnya ya mau ikut tok. Yang akhirat itu pahalanya berlipat ganda. Nah, ada kisah ini. Ada seorang lelaki pengelana. Jadi ngene. Dulu itu orang-orang sufi itu suka pergi mengembara. Mengelana, jadi kelana gitu ya. Ngajak murid-muridnya. Nek saiki ditiru sing jamaah tabligh iku. Jamaah kompor. Nah, tapi yo nek wong biyen ngalim-ngalim iku. Saiki sing kompor iki yo ancen kompor tok iku. Sing modale kompor tok itu karo klambi gamis ngono kan jenggot iku, cingkrang iku. Modal itu, nek mbiyen ngalim-ngalim betul, ngalim dan nyufi betul. Nah ini bilang pada santri-santrinya yang ikut, kita ini wahai santri-santriku meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, anak termasuk karena kita takut nanti tidak bisa memenuhi harapan mereka. Nah ketakutan, maksudnya kita meninggalkan harta, meninggalkan anak itu kita tidak menikah. Kalau sudah menikah beranak pinak kok ditinggal, namanya tidak meninggalkan, itu menelantarkan. Jadi kita meninggalkan harta maksudnya tidak bekerja. Meninggalkan anak maksudnya tidak menikah. Karena kita ini takut jika tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kita sebagai orang berharta, kau tahu kepala keluarga. Nah, kalau ini kita sudah selamat lah. Kita tidak khawatir ada menyimpang harta terhadap tidak menunaikan karena memang kita tidak menikah, tidak bekerja.
Justru yang seperti ini sekarang yang kita takuti adalah ya, saat kita berkelana seperti ini adalah ada hal kita masih juga punya kesempatan berbuat salah, menyimpang yang gitu. Bisa jadi kesalahan ini lebih fatal daripada kesalahan orang berharta yang menyimpang. Jadi wong sugih kita itu berhasil menghindarkan harta dan keluarga. Sehingga kita tidak perlu khawatir melakukan dosa terhadap harta dan keluarga. Karena tidak menikah, tidak bekerja. Tapi sekarang kita kekhawatiran kita jadi lain saat kita berkelana seperti ini. Yang bisa jadi bahayanya lebih besar itu daripada menyimpang harta. Kene gak duwe bondo, gak duwe keluarga, tapi bisa jauh lebih bahaya. Kenapa? Apa? Bentuknya apa? Yo nek ketemu wong terus do salaman karo kene, gitu kan? Kita merasa senang, aku dihormati. Kalau minta orang pasti diberi karena dianggap kita orang soleh. Kalau memberi tuku-tuku belanja-belanja dikasih murah. Nah ini juga penyakitnya kita di sini gitu. Macam kan kita kere kan kere lah dikai murah kan mesti seneng. Nah ini penyakit kita itu khawatir ini, dan ini lebih berbahaya daripada orang berharta hartanya dipakai menyimpang. Nah prinsip ini jadi pengelana ini bersama murid-muridnya akhirnya tersiar. Ono wong soleh itu pengelana, pengembara, pokoknya tidak bekerja, tidak berharta, tidak berkeluarga untuk mensucikan hati gitu ya. Akhirnya tersebar informasi ini, terdengar oleh salah satu raja. Kabare raja tanya sama orang-orang, kabarnya ada pengelana bersama murid-muridnya, santri-santrinya, yang prinsipnya sampai begitu solehnya. Baik, kita ke sana ayo. Harus terus namanya raja. Yo naik mangkat yo apa istilahnya? Pengawal presiden itu apa? Pas pampres melu. Ono kementerian apa ya tapi melu kabeh. Akhirnya ono konvoi iring-iringan raja dan para istilahnya pengawalnya dan rombongan. Nah, ngerti ada raja dan terus rakyat ikut gabung mengeluh. Ada apa ini? Raja mau ketemu orang soleh, raja mau ketemu orang melu kok melu. Wah, akhirnya melu geruduk-geruduk, uang kuwabek digambarkan di sini. Sampai ada tempat datar, sampai gunung kuwabek gitu. Terus si pengelana ini, Mbah Yai lah ini, Mbah Yai ini takut gini kenapa kok ada orang sebanyak ini? Diterangkan oleh santrinya, ini ada raja yang mau sowan kepada panjenengan. Oh tenan. Lah terus wong akeh. Lah raja jenenge raja mesti kan banyak fannya, banyak konstituennya, ya pendukungnya itu ikut penasaran juga ingin sowan jenengan. Oh ngono. Lah kena apa? Jenengan karena mereka ingin tabarukan, ngalap berkah dari jenengan. Loh, masa ngono wong semono aki. Wis ngene. Aku juga no panganan. Saakeh-akeh. Akhirnya santri bergerak, diambilkan makanan, ada sayur mayur, ada minyak, ada buah-buahan. Nek cara kene ya jajan muludan metu kabeh. Apa? Ono arem-arem, ono Nogosari, Gedang, semongko, jajan ora aturan. Wis metu kabeh. Nah, ketika makanan ini datang disajikan, si Mbah Yainya kita ini
langsung semua ditelan dipenuhi ke mulutnya dengan rakus, diketokno, diperlihatkan makannya secara rakus. Welatelep muangan tuh. Digetno oleh mangan secara atraktif pokoknya. Lah, raja akhirnya tanya, "Mana ini Mbah Yai? Saya mau sowan minta tabarukan." Lho, niku lho sing nembe dahar. Lho, dahar iku, molo-molo iku, ngono iku. Lho, jare wong soleh re, mangane geragas. Akhirnya si raja mendekat. Mbah Yai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ganggu wong mangan ngono. Kabaripun prumbi ora gene-gene ah. Jenengan dahar napa? Ya kaya mangane wah. Pokoknya mengesankan ini bukan orang mulia. Terus akhirnya raja berkesimpulan, kok ngene jarene wong soleh. Wis blas iki ngomong karo raja gak sopan, mangane geragas, sak kepenake dhewe wis iki ora ana apike blas wong iki. Rugi kene moro-moro tabarukan. Mulai bubar. Akhirnya bubar itu orang banyak itu. Ketika sudah pulang semua, si Mbah Yai bilangnya, alhamdulillah. Ayem aku alhamdulillah. Raja pulang dengan menggerutui saya, mencaci maki saya. Alhamdulillah, ora sido dijaluki barokah aku. Nah, gitu. Nah, jadi kesolehan beliau itu ditutup-tutupi dengan kerakusan. Nek wong saiki kan ora. Rakusnya ditutup-tutupi, walus ngono. Loh, ana tamu kok ora njaluk donga, ora njaluk barokah. Loh, salaman juga nyucup iku tamu ngamuk santrine. Kang santri, ku mau mbok kandhani aku Pak Yai ta, Dur. Kandhani go nek ana tamu rene iku ngono. Wis saiki gawe SOP, gawe protokol. Nek sowan kudu lapor ya. Lapor kandhani. Engko cara nek matur Pak Yai ya mlebu omah langsung berangkang. Terus salam alon-alon. Ben gak ngagetno Mbah Yai ya ngono kandhani. Upamane ana salam tempel ya salam tempele ya anu apa kudu sing rondok memper ngono. Kok takok isik ya. Santrine kan tak. Itu. Jadi keburukan orang sekarang itu ditutupi dengan kebaikan. Sementara kebaikan orang lain dulu itu ditutupi dengan keburukan. Ngono. Supaya apa tadi? Supaya pahala ya kebaikannya tidak diambil, tidak diterima saat di dunia. Berharap pahalanya nanti dipetik di akhirat. Jadi ojo kesusu nomo ganjaran. Titik. Qala falam yazal